Saya perkenalkan Pak Dirkrim, Humas, kemudian Kasubdit Jatan Ras. Lagi dia melakukan tindak pidana penganiayaan. Ini kasus yang ketiga melibatkan yang bersangkutan. Di Malaysia. Kasihan anak-anak. Sebagian yang ada dalam gambar ini TKP, tapi tidak bisa kita munculkan lagi. Dilakukan proses forensik. Mana dari korban, daster, kemudian mungkin saja akan ketemu benda-benda. Kemudian ini ada juga membersihkan darah. Ini bantalnya korban ini ya. Kain gelap sama tas milik korban. Masuk ke dalam rumah korban, kemudian yang pertama dicari itu uang sama handphone. Begitu dapat uang sama handphone, ternyata dilihat korban tidur di situ. Muncullah niat berikutnya untuk dilakukan perkosaan. Pada saat diperkosa, terbangun, lalu dibekap, tidak sadar, lanjut perkosaannya. Setelah diperkosa, pada saat dia meninggalkan TKP, terbangun lagi korban, akhirnya dipukul lagi, terjadi pemukulan atau kekerasan. Yang mana yang mematikan? Nah, ini kita tunggu nanti dari hasil lapor maupun dari DVI. Ya, yang jelas dalam bentuk barang itu adalah handphone dengan sepeda motor. Jadi pada saat setelah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan, kemudian perkosaan, kemudian dibunuh, ini korban lalu kembali ke rumahnya. Jadi rumahnya ini jaraknya cuma 2 meter dengan korban antara rumah kontrakan, ya ini rumah kos ya, rumah kontrakan. Dia kembali ke rumah, tersangka sendiri ini sudah punya istri. Dia pulang ke rumah, tanya istrinya mana koper. Rupanya koper itu diambil dari rumahnya. Kemudian dia bawa ke rumah korban dimasukkan ke dalam koper yang sudah jadi mayat. Baru diambil motornya, dia bawa lah barang itu, koper itu yang berisi mayat, kemudian dibuang ke lokasi ditemukannya. Kemudian tersangka sendiri melarikan diri ke arah Makassar. Setibanya di daerah Maros, motor ini mogok, terjadi tidak bisa jalan. Akhirnya dia mampir ke salah satu bengkel ya. Kemudian di lokasi itulah dia menawarkan menjual motor ini. Sempat motor ini dijual senilai 1.300.000. Ya. Bermodalkan uang 1.300.000 inilah yang digunakan dia ke Makassar, kemudian membeli